hati. Iya adik-adik. Firman Tuhan. Nah, untuk memulai ibadah kita masih berdiri, kita akan bernyanyi anak-anak puji nama Allah. Kita mau mulai ibadah kita mau berdoa, tapi sebelum berdoa duduk yang manis dan tangannya, tutup matanya. Sikap doa yang baik ya adik-adik. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini, di mana Engkau Tuhan telah menyertai kami di sepanjang istirahat malam kami, sehingga kami pagi hari ini dapat turut di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sertai kami di dalam ibadah kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai kami di dalam ibadah kami. Berikan Tuhan kepada adik-adik yang ada di rumah hati dan telinga yang dengar-dengaran, supaya mereka mau duduk manis untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Dorcas. Sebelum kita mendengarkannya, kita bernyanyi dulu adik-adik. Yuk semangat yuk adik-adik, yuk yang berdiri, ayo berdiri, yang duduk berdiri yuk adik-adik. Firman-Mu pelita. Yang terdapat pada Kisah Rasul 5 ayat 26 sampai dengan 33. Masih ingat enggak Kisah para Rasul itu ada di mana yuk? Pasti tahu, hebat, perjanjian baru. Namun biarkan Alkitab kita terbuka. Kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa di sorga, karena Engkau terlalu baik buat kehidupan kami, sehingga kami ada pada saat hari ini bukan karena secara kebetulan, namun karena cinta kasih-Mu yang begitu besar buat kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami akan membuka sebagian dari firman-Mu, biarlah Engkau singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk berkata-kata, mampukan adik-adik untuk mendengarkan firman ini.
agar firman menjadi kekuatan buat kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, anak-anakku siap untuk mendengar. Amin. Adik-adikku, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil pada Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33 yang menyatakan demikian yang akan disampaikan dengan teman kita. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya dengan keras, kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menagungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang ada di rumah, apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Walaupun kita beribadah di rumah, adik-adik tetap semangat. Wah, di sana tuh bakal lihat cantik-cantik, ganteng-ganteng, hebat. Nah adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil daripada Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai dengan 33, yang mana para kasih judul menceritakan tentang Tuhan Yesus adalah ketaatan kepada Allah. Nah adik-adik, apa ya artinya taat? Ayo, siapa yang tahu? Pasti ada yang tahu. Taat itu patuh dan rajin berdoa. Yang di sana? Menurut ibu guru, papa dan mama. Terima kasih, dadah. Benar sekali. Pinter adik-adikku. Walaupun di rumah tetap semangat. Oke. Nah adik-adik, taat itu kita harus tadi apa? Menuruti mama papa, patuh kepada ibu guru, ya, rajin berdoa dan beribadah. Taat berarti kita harus bersikap patuh, setia, tunduk, dan rajin mengikuti ibadah, berdoa. Itu adalah sikap taat kepada Tuhan. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, taat kepada Tuhan menuntut sikap, keberanian kita, dan ketegasan kita. Kita harus berani lebih daripada teman-teman yang lain. Kita berani bersaksi.
Misalnya di sekolah, kamu agamamu apa? Nah, kita harus berani bersikap dan mengatakan bahwa saya adalah orang Kristen, anak Tuhan. Ya, jangan kita malu-malu. Dan juga adik-adik, kita pun bersikap sopan dengan teman-teman kita yang tidak seiman dengan kita. Misalnya, sekarang tuh dalam masa bulan suci Ramadan, mereka kan berpuasa. Nah, kita juga harus menghargai mereka, ya, dengan kita tidak makan sembarangan, sehingga membuat mereka jadi batal puasanya melihat kita minum es. Ya, nggak boleh adik-adik. Itu adalah kita saling menghormati satu dengan yang lain. Petrus, dia dan teman-temannya tidak segan-segan adik-adik untuk memberitakan firman Tuhan. Walaupun dia dilarang, malahan dia malah ada di sana untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, sikap berani itu menunjukkan bahwa ketaatannya kepada Tuhan Yesus. Dia menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Nah, adik-adik, kita baru saja memperingati Paskah. Nah, ya, ingat kan? Nah, Paskah, walaupun kita tidak sama-sama di sini. Nah, kita memperingati lewat daring. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, itu wujud ketaatan Yesus kepada Sang Bapa. Nah, oleh karena itu kita patut bersyukur yang dipilih Allah sebagai anak-anaknya untuk memberitakan kabar sukacita itu pada siapapun. Misalnya, puji Tuhan, hari ini saya sehat berkat anugerah dari Tuhan, berkat pertolongan Tuhan. Nah, itu adalah satu wujud refleks kita terhadap kehidupan kita di lingkungan kita. Nah, adik-adik juga jangan sedih. Oh kakak, kapan ya kita ibadah sama-sama di gereja? Ini kok pandemiknya kok nggak hilang-hilang. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah buat penyebaran berita kabar sukacita ini. Nah, adakah terbayangkan adik-adik bahwa kakak bisa berdiri di sini dan adik-adik di rumah bisa melihat kakak lewat layar televisi, lewat layar HP? Nah, tidak terbayangkan bagi kita dulu bahwa kita akan beribadah lewat dan melihat lewat layar televisi. Inilah cara Tuhan untuk memakai kita untuk menyebarkan kabar sukacita ini ke semua orang. Kenapa? Tuhan akan datang apabila kita sudah memberitakan kabar sukacita ini kepada orang-orang lain di luar sana. Nah, lewat pandemi ini Tuhan memberikan jalan ini. Jadi jangan sedih adik-adik. Sesuatu itu ada berkatnya, ada maknanya yang bisa kita ambil. Jadi jangan ambil negatifnya terus, positifnya juga kita harus ambil. Nah, adik-adik, karya penyelamatan Allah terbukti dalam Yesus Kristus, yaitu yang sudah dia mati di atas kayu salib tadi, yang rela menyerahkan tubuhnya untuk menebus dosa-dosa kita. Berbahagialah adik-adik dan kakak semua yang sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kita harus taat dan setia, beribadah dan taat setia untuk memberitakan kabar sukacita ini. Ya, jangan malas dan jangan malu bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang selalu bersyukur atas anugerah dan pemberian Tuhan yang diberikannya. Nah, adik-adik,
Dari firman Tuhan ini kakak akan mengajar adik-adik, memberikan kepada adik-adik ayat hafalan. Ya, ayat hafalannya dari Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih, gimana kasih ya? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih, ya, kasih seorang yang mau memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, adik-adik, ulangi lagi sekalian. Ayo. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang mau memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita adalah sahabat Tuhan Yesus. Marilah kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan namanya. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita selalu menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat, ya kan, udah ya. Artinya kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu apa kan, udah? Berani. Harus berani memberitakan firman Tuhan, tidak boleh malu-malu seperti tadi yang diberitakan oleh Kak Dorcas tadi. Ya. Sebagai anak Tuhan itu tidak boleh malu-malu ya adik-adik. Ya, tapi nggak ada yang kalau malu dibentuk payung kita, ya kan? Berani seperti ayat hafalan yang nanti Kak Dorcas kasih tadi. Pasti anak sekolah minggu kita minggu depan berani untuk Mengumpulkan, Mengirim. Ya, mengirimkan ayat hafalan. Oh ya, kakak ulangi ya. Nah, adik-adik perhatikan. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mau memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Gampang kan? Gampang, Kak. Kirim ya, kakak tunggu. Untuk merespon firman tadi adik-adik, kembali kita bernyanyi ya adik-adik. Masih semangat kan adik-adik di rumah? Harus masih semangat ya untuk memuji Tuhan, tidak boleh lemas dan tidak boleh loyo. Oke adik-adik, kita berdiri kembali, kita bernyanyi. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkah, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, berkatilah orang-orang yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan dan kesehatan bagi yang sedang dalam perawatan medis COVID-19 dan yang sakit di rumah. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dari rangkaian syafaat ini Bapak, kami mau berdoa untuk kakak-kakak layan yang sudah memberikan dirinya untuk pelayanan sekolah minggu. Kami bersyukur kepadamu Bapak, karena cinta kasih-Mu yang begitu besar buat kehidupan kami. Mampukan kami Bapak, berikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat Bapak, agar kami dapat memberikan yang terbaik. Berikanlah roh ketaatan buat kami Bapak.
agar kami mau melaksanakan dengan penuh sukacita. Tuhan Allah Maha Besar Bapa dalam surga, kami juga mengenal baik gereja kami, kehebatan untuk payung ini, Bapak Pendeta, para majelis, dan kelima unsur Pelkam. Tuhan, Engkau mampukan kami untuk berkarya di sini. Engkau mampukan kami Bapa untuk memberikan talenta kami untuk kepujian dan kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan kesehatan buat kami semua. Demikian juga Tuhan, kami mau berdoa buat negara dan bangsa kami tercinta, yang mana Bapa di berbagai pulau, satu ke pulau yang lain, banyak bencana di sana. Tuhan, kuatkanlah mereka yang ditimpa bencana. Mampukan mereka Bapa untuk bersyukur atas semua anugerah, semua kejadian yang mereka hadapi Bapa. Tuhan Allah Maha Besar Bapa dalam surga, kasihanilah kami Bapa, kasihanilah mereka. Biarlah Engkau ulurkan tangan buat orang-orang yang berkelebihan untuk membantu mereka-mereka yang memerlukannya pada saat sekarang. Demikian juga Tuhan buat pemerintah kami, biarlah Engkau berikan hikmat, kekuatan, kesabaran untuk dapat mengayomi masyarakat pulau demi pulau yang menghadapi musibah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya serahkan semua pergumulan dan permasalahan kami ini di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah cinta kasih, anugerah-Mu senantiasa berikan kekuatan yang baru buat kehidupan kami, agar kami dimampukan untuk dapat bersyukur atas semua yang terjadi. Bapa dalam surga, ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Supaya mama papa mengirimkannya ke gereja. Ayo adik-adik, siapkan persembahannya. Kita bernyanyi, berikan persembahan. Dibawakan oleh teman kita, lipat tangan, duduk yang manis dan tundukkan kepala. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat-Mu. Inilah doa persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah kita akan bernyanyi tangan. Namun sebelumnya jangan lupa pesan Kak Dorcas untuk selalu mengirimkan ayat hafalan yang sudah diberikan. Yuk kita bernyanyi.
diberkati Tuhan? Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Ayo lipat tangannya untuk mata kita berdoa. Kami boleh bersyukur dan terima kasih kepadamu Bapa, karena cinta kasih-Mu, anugerah-Mu yang besar buat kehidupan kami anak-anak-Mu, sehingga kami ada tubuh yang diberkati. Tuhan, terima kasih buat firman yang telah Kau izinkan dengar kami pada saat hari ini. Biarlah Kau memberikan kami kekuatan, ketaatan untuk dapat melaksanakan firman ini sesuai kehendak rencana. Tuhan Bapa dalam surga, kami akan kembali melaksanakan aktivitas kami. Biarlah Engkau senantiasa menyertai kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Persembahannya tadi jangan lupa dititip sama mama papa ya adik-adik, supaya mama papa menyerahkan ke gereja. Oke ya adik-adik? Dan akhir